Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I am fine, thanks. And you? Before we start our program today, let's pray Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Okay, finish. Good morning, student. How are you today? Okay, in this section we will to continue our lesson in English ya. Pada kegiatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada materi bahasa Inggris. So today we will to use this module. Pada kegiatan hari ini kita akan memakai modul kita. Saya harap kalian sering-sering membaca untuk modul bahasa Inggris ini karena di sini selama satu semester ini kita akan memakainya untuk media pembelajaran kita ya. Oke, kita langsung masuk pada materi kita. Sebelumnya saya akan flashback terlebih dahulu pada beberapa materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang pertama dan yang kedua. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas terkait tentang asking, giving, and denying opinion. Ingat, kita sudah membahas terkait tentang asking, giving, and denying opinion pada pertemuan yang pertama di chapter 1 atau di bab yang pertama. Pada bab tersebut, asking itu adalah meminta, giving memberikan, dan denying itu menolak. Jadi asking opinion, giving an opinion, and denying an opinion itu merupakan bagaimana caranya kita meminta pendapat, memberikan pendapat, dan menolak suatu pendapat. Dan di pertemuan yang kedua yang kemarin sudah kita bahas, kita juga sudah belajar terkait tentang modals. Ingat, kita kemarin sudah belajar terkait tentang modals, bahwa modals itu banyak. Salah satunya yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang kedua kemarin adalah modal can and will. Ya, can mempunyai arti dapat, and will mempunyai arti mau ya atau akan. Oke, pada kesempatan kali ini we will to continue our lesson in the chapter 3. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab yang ketiga ya. Kalian bisa buka modulnya masing-masing. Pada bab yang ketiga di situ ada kelanjutan dari modals di pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait must and should ya. Di mana must and should ini mempunyai arti yang hampir sama ya. Arti antara must and should itu mempunyai arti yang hampir sama, yang artinya adalah harus atau wajib ya. Must and should itu mempunyai arti yang hampir sama, wajib atau keharusan. Di mana yang lebih menitik beratkan atau lebih mewajibkan di dalam kalimatnya, intinya tarafnya yang lebih menekankan pada keharusan itu ada pada must. Contohnya, you must go to the doctor, you look very pale ya. You must go to the doctor, you look very pale. Yang orang yang mengucapkannya itu yang mempunyai kewajiban untuk membicarakan terkait keharusannya tadi. Contohnya tadi kayak you must go to the doctor, you look very pale. Kamu harus pergi ke dokter ya, karena kamu itu terlihat agak sakit gitu ya, terlihat sakit. Jadi kamu diminta untuk pergi ke dokter. Jadi must itu mempunyai arti keharusan. Selanjutnya di situ kita juga akan membahas terkait tentang should ya. Should itu merupakan bentuk past dari kata shall ya. Ingat, should itu merupakan
bentuk dari kata cell. Ya. Cell ini biasanya kita gunakan pada simple future. Simple future itu adalah suatu kalimat yang biasanya kita gunakan untuk menerangkan suatu kejadian atau aktivitas yang kita gunakan pada saat yang akan datang. Tapi pembahasan kita di kesempatan ini kita bahas yang short yang terdapat pada past tense ya. Tuh. Short ini juga mempunyai arti kewajiban atau harus, tapi tingkatannya itu beda dengan must tadi ya. Di sini kalian bisa lihat bahwa pada short itu merupakan bentuk lampau dari kata shall. Contohnya, when he come to my house, I should go. When he comes to my house, I should go. Ya. Ketika dia datang ke rumah saya harus pergi. Bisa juga untuk menunjukkan suatu anjuran ya, anjuran atau bisa juga sebaliknya atau bisa juga seharusnya. Contohnya, you are sick, you should go to the doctor. Oke. Kamu kelihatan sakit, jadi kamu harus pergi ke dokter. Bisa juga untuk menerangkan kegiatan yang lampau yang seharusnya dikerjakan tetapi tidak. Contohnya, you should have studied hard before take an exam. Kamu harus belajar yang keras sebelum kamu melaksanakan ujian ya. Jadi penggunaan should and short ya itu mempunyai arti yang hampir sama ya. Artinya harus atau wajib, tapi untuk yang lebih menekankan kewajiban atau keharusannya itu ada pada masnya ya, mas. Oke, itu. Dan untuk patternnya ya, pattern atau rumus untuk membuat suatu pola kalimatnya pada kalimat ini kita untuk kalimat positifnya ada subjek, ada must atau should, ada verb one. Oke. Untuk pola kalimat dalam penggunaan modals, ingat bahwa setelah modals itu harus verb one. Baik itu kemarin can, will, sekarang must and should juga setelah modal harus ada verb one. Oke. Di kalimat yang positif tadi ada subjek, terus ada modal must or should and verb one. Dan untuk yang negatif setelah subjek terus ada must and should tambah plus not and verb one. Kalau untuk yang interrogatif modalnya diletakkan di awal kalimat ditambahkan dengan subjek dan juga verb one. Jangan lupa dipakai question mark-nya ya. Itu untuk bagaimana caranya kita ingin membuat suatu pola kalimat menggunakan model must and should. Untuk kalimatnya kalian bisa lihat di bawahnya tersebut pada tabel itu ada contoh kalimat seperti I must come here every day. I must come here every day. Saya harus datang ke sini setiap hari ya. Terus untuk yang negatif, I must not atau bisa juga mustn't come here every day ya, must not atau singkat seperti itu juga bisa ya. Untuk yang interrogatif atau kalimatannya itu bisa oke. Untuk kalimat interrogatif atau kalimatannya itu kita bisa membuat kalimatnya dengan must I come here every day? Oke, untuk penggunaan contoh kalimatnya tadi seperti itu.
Untuk yang contoh penggunaan pola kalimat menggunakan must itu contohnya seperti berikut. Ada I must come here every day. Ya, itu dalam bentuk yang positif. I must come here every day. Saya harus datang ke sini setiap hari. Jika kita ubah menjadi pola kalimat yang negatif, tinggal setelah modal ditambahkan not. Contohnya, I must not come here every day. Ya. Saya tidak harus datang ke sini setiap hari. Dan untuk pola yang interrogatif atau pola kalimat yang menunjukkan kata tanya itu kita bisa menggunakan modalnya diletakkan di awal kalimat serta ada subjek, ada verb one ya. Contohnya, must I come here every day ya. Oke, seperti itu. Must I come here every day? Itu contoh untuk penggunaan must di dalam bahasa Inggris beserta contohnya. Jika kita ingin membuat pola kalimat menggunakan should ya, we should study hard ya. Untuk penggunaan should dalam bahasa Inggris contohnya we should study hard. Kita harus belajar dengan keras. Oke. We should not study hard. Kita tidak harus belajar dengan keras. Oke, selanjutnya untuk yang interrogatif atau kalimat tanya modalnya diletakkan di awal kalimat juga ya. Should we study hard? Nah, itu adalah beberapa contoh dari pembahasan kita di pagi hari ini ya. Untuk konklusinya, untuk ulasannya pada kegiatan hari ini kita tadi membahas terkait perbedaan antara must and should ya. Penggunaan must and should itu mempunyai arti harus atau wajib, tapi untuk tingkat kewajibannya itu lebih ditekankan pada must-nya seperti kalimat yang sudah kita bahas tadi. Ya. Nah, oke, itu saja untuk pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Thank you so much for watching this video. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.